tahu ya kalau saya tuh sebenarnya seperti itu, cuman mereka mungkin nggak mengucapkan, mungkin nunggu dari sayanya gitu. Nunggu dari sayanya karena sebenarnya nggak mau percaya. Kalau dibilang berontak sih enggak, cuman saya lebih terbuka gitu. Lebih yang tadinya dipendem dari kecil, hal-hal yang saya nggak ngerti, misalnya kenapa saya disalahin, kenapa saya ditekan gitu, itu saya nggak ngerti kan awalnya. Mulai saya buka nih, tapi saya tuh seperti ini gitu. Karena hobi koleksi motor udah dia ambil, otomatis gue harus hobi yang lain, yaitu alat make up gitu. Nggak tahu sih, kamu mau nggak ke hormon lebih maco? Nggak, kalau sekarang juga udah nggak apa-apa sih, cuman ya kalau misalnya ya yang penting kan kalau fungsinya mau ya. terserah gitu ya, fungsinya sih sebenarnya. Yang penting kan berfungsi ya. So sweet. Aming Supriyatna Sugandi, komedian yang sering berperan sebagai wanita ini membuat heboh beberapa kalangan lantaran berita pernikahannya yang dianggap mendadak dan penuh rahasia. Beberapa saat setelah foto pernikahan tersebar di media massa, banyak asumsi yang menganggap Aming menikah dengan sesama jenis. Pasalnya, sang istri Evelyn memiliki penampilan yang tomboy, berambut pendek dan senang berpakaian seperti lelaki. Bahkan pernikahan ini membuat salah satu anggota DPR ingin melakukan penyelidikan tentang jati diri Evelyn. Semua isu tersebut pun terbantahkan karena saat ini Evelyn dikabarkan sedang mengandung buah cintanya dengan sang suami. Apa sih yang di zaman sekarang tidak menjadi sebuah berita, ya? Kadang-kadang kehidupan seseorang, bagaimanapun sifatnya pribadi, bisa tiba-tiba tersebar begitu saja dengan sosial media, wartawan, TV, dan sebagainya, sehingga menjadi sebuah berita yang tiba-tiba fenomenal. Saya sekarang di sini ingin bicara dengan mereka. Saya ingin tanya, apa sih yang mereka keluhkan? Apa sih yang mereka rasakan? Bagaimana kebahagiaannya, bagaimana kesusahannya untuk mempertahankan jati diri mereka sendiri, dan bagaimana tanggapan masyarakat, dan bagaimana mereka menanggapi dari tanggapan masyarakat itu sendiri. So, let's invite it. Inilah dia, Evelyn Nada Anjani. Silakan. Oke, jadi Evelyn Nada Anjani. Iya. Oke, Evelyn, apa kabar? Baik. Sebenarnya menarik tuh karena sekarang segala sesuatu itu yang privasi kadang-kadang bisa menjadi sebuah berita dicakup oleh masyarakat luas. Iya. Dan kadang-kadang masyarakat itu tidak pernah mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Jadi mereka ngejudge, they judge apapun yang mereka mau, tanpa mereka bisa berpikir sebenarnya mereka tidak pernah berada di posisi yang sama dengan apa yang mereka lihat. Iya. Dan itu terjadi di semua hal, dan di banyak hal, terutama adalah public figure. Nah, masalahnya adalah lu menikah dengan Aming. Iya. Amingnya public figure. Iya. Pasti nama lu keseret-seret di sana semua, dan akhirnya masyarakat menyorot seseorang yang bernama Evelyn. Iya. Jadi Evelyn ini sebenarnya yang masyarakat lihat kan ini adalah hal negatif kadang-kadang. Iya. Tidak pernah melihat hal positif. Iya. Nah, saya ingin tahu hal positifnya. Jadi Evelyn sekarang usia? Saya 24. 24 tahun. Artinya lahir di tahun? Aku 92. 92. Iya. Anak ke? Anak pertama. Dari? Dari papa saya, namanya. Dari berapa saudara? Oh, jadi ibu saya sama papa saya kan
bercerai gitu kan. Sekarang udah ada punya pendamping masing-masing. Kalau yang dari papa saya dari 4 bersaudara, dari ibu saya dari 3 bersaudara. Dari papa 4 bersaudara? Iya. Oke, berarti ada 8 ya? Dari 7 berarti ya? 7. 7 bersaudara sama Evelyn sendiri. Oke, dan Evelyn anak pertama di pernikahan papa mama yang pertama berarti ya? Iya. Oke, good. Anak pertama berarti. Nah, pada saat Evelyn lahir pada saat itu, di rumah sakit dinyatakan sebagai wanita? Wanita. Sebagai wanita? Iya. Oke. Lalu pada saat itu, di usia 4 tahun, ada pemberontakan? Berontak sih enggak, cuman ada semacam Pencarian jati anak kecil diri? kan memang jujur ya. Iya, betul. Jadi jujur kan. Jadi lama-lama kok jadi apa yang dilakukan sama anak perempuan biasa kok sama saya kok beda gitu. Mungkin orang tua pun mungkin sebenarnya tahu gitu. Maksudnya misalnya kalau anak perempuan lama kelamaan menjadi feminim, menjadi bermainnya sama boneka atau gimana gitu. Kalau aku tuh kan beda gitu. Kalau aku mainnya gundu gitu. Oke, jadi kumpulnya sama cowok-cowok semua nih? Iya, cowok semua. Temen aku semua cowok semua. Nggak jarang punya teman perempuan karena aku ngerasa kalau sama teman perempuan tuh harus bagaimana tuh aku nggak tahu. Dan itu dirasakan sejak usia 4 tahun? Mungkin 4 tahun, kurang lebih segitu. Gimana caranya anak usia 4 tahun bisa merasakan hal tersebut? Ngerasakan ada yang beda begitu. Iya. Ya karena banyak Dari mainan tuntutan. contohnya nggak? Ya dari mainan, dari keluarga juga kan. Keluarga kan otomatis nggak tahu, orang tua pun nggak tahu. Jadi lama kelamaan tuh apa yang saya jalanin sama tekanan dari orang lain tua, tuh ya, udah betul. beda gitu kan. Saya ngejalanin ini tapi kok disalahin gitu. Saya beli ini, saya pakai baju ini kok disalahin gitu. Hal-hal yang seperti itu sih yang membuat saya ini kayaknya kenapa ya gitu, kok aku salah ya gitu ya, selalu salah gitu, kenapa gitu. Jadi ada social judgment gitu ya, penghakiman sosial gitu dari. Itu sih secara otomatis sih dibilang dijudge, dibilang dihakimin sih enggak karena masih kecil jadi masih bisa Oh, ini diarahin. pada saat masih kecil. Iya. Tapi dicoba diarahkan untuk jadi wanita lucu gitu ceritanya ya. Dari mungkin orang tua pasti maunya Iya, anaknya iya, cantik, iya, pasti betul, maunya betul. keluarga Dipitain maunya cantik, gitu kan ya, iya, pasti ya. iya gitu. Tapi sedangkan apa yang saya rasakan itu kan beda. Jadi apa yang saya lakukan otomatis bertolak belakang sama yang diinginkan sama keluarga sama Oke. orang tua kan. Iya. Dari situ saya kayak selalu disalahkan gitu. Jadi saya agak bingung juga dari saat itu. Dan di usia berapa Evelyn berani memberontak secara lugas? Saya setelah pindah ke Jepang, bener-bener berontaknya sih SMP kali ya. SMP. Iya, SMP. Dan pada saat Evelyn menemukan jati diri Evelyn sendiri, apa yang pertama kali Evelyn lakukan? Otomatis kalau pakaian segala macam memang dari kecilnya emang udah seperti Udah itu. maco lah ceritanya. Nah, karena apa yang orang tua saya beli juga saya nggak akan pakai. Jadi orang tua saya juga capek sendiri gitu. Ya akhirnya belinya. ngikutin mau nggak mau lu beli sendiri Iya, kan terserah mau nggak mau ya. gitu. Nah kalau untuk berontak, untuk seperti apa berontaknya sih? Kalau dibilang berontak sih nggak, cuma saya lebih terbuka gitu. Lebih yang tadinya dipendem dari kecil, hal-hal yang saya nggak ngerti. Misalnya kenapa saya disalahin, kenapa saya ditekan gitu, itu saya nggak ngerti kan awalnya. Mulai membuka. Mulai saya buka nih, tapi saya tuh seperti ini gitu. Dan pada saat itu Evelyn bahagia? Bahagia sekali. Bahagia karena it's you gitu ya? Iya. Ya ini gue gitu kan? Iya, ya ini saya. Dan yang membuat saya bahagia itu ya keluarga saya, ibu saya, papa saya itu nggak ada yang merubah sikapnya terhadap saya. Oh mereka menerima? Iya, Mereka menerima? Iya. Wow. Walaupun mereka mungkin dari kecil tuh mereka tuh udah tahu ya kalau saya tuh sebenarnya seperti itu, cuman mereka mungkin nggak mengucapkan, mungkin nunggu dari sayanya gitu. Ya, Nunggu ya, dari sayanya karena sebenarnya nggak mau
percaya. Ya, maksudnya mereka pasti ada apa ya, denial itu, tidak mau mengakui. Iya, tapi tidak mau mengakui kalau lu sebenarnya. ngomong ya oke. Gitu Iya, ya, kalau ya. mau ngomong ya mau gimana lagi, kayak tua udah soalnya kalau kan. udah ditancep mah udah Iya. mau ngapain. Soalnya orang tua. Iya, mereka nggak pasti mungkin melakukan itu, juga ya, lu ya. udah nggak jadi anak gua kan nggak mungkin Iya. gitu kan Kak ya. Yang saya ingin tahu adalah Evelyn secara seksual orientasi, apakah Evelyn juga melihat bahwa oke, gue suka sama cewek sebenarnya. Itu terasa berarti kan? Kalau untuk aku sekarang, karena sekarang ya aku bisa ngejelasin karena sudah tahu jawabannya. Betul. Di dalam hidup saya, dengan saya menikah, dengan saya bersama-sama seorang laki-laki, itu sebenarnya ini jawabannya saya udah dapat gitu. Nah, sebagai kalau untuk seks orientasi seksual atau gimana itu sebenarnya bagi saya itu nggak penting gitu sebenarnya. Itu tidak penting. Nggak penting bagi saya. Saya mungkin karena faktor saya juga broken home atau entah ada apa gitu ya dengan secara hormon atau secara ini bukan kapasitas saya untuk ngejelasin ya, jadi saya susah untuk ngejelasinnya. It's okay. Tapi yang saya cari itu saat itu sebenarnya yang menerima saya, kenyamanan saya dengan siapa gitu. Yang menerima saya sebenarnya tuh orang tuh cuma hanya ingin diterima sebagai dirinya sendiri. Ya, sebagai dirinya sendiri. Ingin dimengerti gitu kan. Kebetulan yang bisa ngertiin saya tuh kan jarang gitu. Mungkin orang-orang yang seperti saya pun seperti itu. Yang bisa ngertiin orang-orang spesial seperti kita tuh jarang gitu. Jadi ketika saya ketemu sama pasangan saya yang sekarang, saya pun merasa nyaman. Tapi ternyata saya secara orientasi seksual pun nggak terganggu gitu. Tidak terganggu. Tidak terganggu ya berarti. Oke. Nah, kalau seandainya pada saat itu Evelyn mengatakan bahwa Evelyn bahagia dengan dirinya sendiri pada saat itu. Artinya kan bahwa lu pada saat itu maco banget dong. Bahkan nama sempat lu ganti jadi Kevin kan. Kan orang-orang semua mengatakan bahwa gila ini dari Kevin jadi Evelyn dan jadi feminim banget sekarang kan gitu kan ya. Waktu itu kan keluar foto dan actually lu sendiri yang ngeposting juga ada kumisnya dan sebagainya. Lu pernah ngeposting itu kan. Berarti kan lu sebenarnya tidak malu untuk mengakui hal tersebut. Enggak malu sama sekali karena itu bagi saya cuman sebuah perjalanan. Fashion bagi saya. Oke. Nah sekarang ketika lu berubah lagi menjadi seorang yang feminim gitu, lu bahagia juga. Bahagia. Karena mendapatkan pasangan yang tepat. Yang tepat dan menerima saya. Oke. Pada akhirnya manusia tuh hanya ingin diterima, dimengerti, gitu. Jadi udah nggak penting lagi sekarang tuh perempuan harus seperti ini, laki-laki tuh harus seperti ini. Itu menurut saya tuh nggak terlalu penting gitu. Yang penting menerima saya sekarang, saya pun menerima dia gitu. Ya karena benar-benar cinta aja gitu. Karena cinta, Iya. That's beautiful. Nah pada saat, nah ini kan yang posting dia sendiri nih kan, ini posting ya. Nah ini kan lu ada jenggotnya juga gitu kan. Nah ini kan ketika jenggot seseorang tumbuh itu artinya hormon lu juga berubah. Iya berubah. Hormonnya juga berubah. Nah, itu berubah dengan sendiri atau ada tambahan hormon karena lu pingin menunjukkan bahwa lu bisa melakukan apa yang lu mau sebagai diri sendiri atau gimana? Mungkin aku tuh emang orangnya kan agak harus perfect ya apa-apa tuh. Pokoknya harus perfect aku orangnya tuh. Kalau ini kan cara orang untuk mengekspresikan diri sendiri gitu ke orang lain gitu. Jadi aku tuh kalau misalnya emang udah pengen kayak gini, aku sekalian gitu, orangnya emang kayak gitu. Jadi menurut aku tuh itu gimana cara orang untuk mengekspresikan diri itu kan beda-beda. Jadi mungkin itu cara aku saat itu gitu. Oke. Iya. Tapi intinya adalah bahwa saat ini Anda bertemu dengan pasangan yang tepat Iya. yang bisa membahagiakan. Iya. Oke, baik kita undang saja pasangan yang tepatnya siapa. Udah tahu lah ya semuanya. Langsung aja ini adalah Aming. Luar biasa. Oke.
Silakan tunggu di sana nanti. Oh iya. Oke, ini karena kursinya cuman tapi apa-apa, kalian gitu suami aja. istri ya silakan Kita mah duduknya kecil. pangku aja ya. Oke, Kok nggak enak gini ya? Gini. Iya. Kayak gini aja dah. Nah, Nggak oke. apa-apa, kamu dalam aja aku. Oh iya. Ya, oke. Aduh sempit Nggak enak sayang. Ribet ya. Ribet banget hidup gua ya sekarang ya. Iya, iya, iya. Dah, dah. Bahagia udah? Udah. Udah enak? Udah enak, udah enak. Posisi tepat? Enggak. Udah? Udah. Posisi udah Kayaknya tepat? nggak nyaman deh Tuh aku. kan? Kan belakangan dikit. Enggak, asal posisi apapun, asal sama kamu nyaman. kok. Wis. Katanya Evelyn tadi dia merasa bahagia karena dia menemukan seorang pasangan yang tepat menurut dia yang bisa membuat dia bahagia. Ya kan? Walaupun gua nggak ngeliat itu di lu, tapi nggak apa-apa lah. Menurut Evelyn. Agak susah gitu Susah gua nerimanya gitu loh. Lu membuat bahagia orang tuh susah, tapi nggak apa-apa, gua mau tanya. Emang nggak ada tuntutan dari lu sama sekali? Misalnya contohnya Evelyn, lu sukanya dia kelihatannya maco, atau lu sukanya dia kelihatan feminim. Masa nggak ada tuntutan kan lu suami? Enggak sih. Lah lu nanya sama gue orang santai banget kan ya. Nah. Jadi kalau ditanya, Ming gimana kalau misalnya lu nggak mau bini lu gini gitu. Ya gue idealnya mau. Tapi kalau misalnya gue menuntut sesuatu yang nggak bisa bikin dia happy, nyaman ya buat apa juga. Misalnya kalau lu misalnya dia mau feminim, Nah. pakai panjang dan sebagainya itu terima. Apa aja gue terima kok. Dia mau kumisan lagi. Apa? Dia mau kumisan. Oh. Saya tidak di mana-mana tetap di hitam putih. Persepsi negatif tentang apa yang terjadi pada kita mah santai aja. Dan kadang kita malah doain mereka supaya, udahlah, namanya orang nggak paham. Ya nggak apa-apa, kita doain aja karena nggak ngerti, nggak paham, itu 1, 2.